Ajaran Syekh Siti Jenar tentang Ajaran Syekh Siti Jenar tentang ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar. Secepat kilat Syekh Siti Jenar menampakkan diri kembali sambil berkata, "Coba tusuk sekali lagi." Ketika tusukan ketiga, Syekh Siti Jenar membujur tergeletak di lantai masjid. Anggap mengajarkan ajaran sesat oleh para wali songo. Kurang lebih sekitar tahun 1404, Syekh Siti Jenar dilahirkan. Beliau dipercaya masih keturunan Nabi Muhammad dari garis keturunan Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada tahun 1475 di masa Kesultanan Demak, Syekh Siti Jenar mengembangkan ajaran Sufi yang dinilai bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Ajaran Manunggaling Gaula Gusti atau bersatunya hamba dengan Tuhan membuatnya dianggap sesat. Nah, untuk mengikuti kisah selengkapnya, silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. 140 ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar. Satu, tidak usah kebanyakan teori semu, karena sesungguhnya ingsun inilah Allah. Nyata ingsun yang sejati, bergelar Prabu Satmata, yang tidak ada lain kesejatiannya yang disebut sebangsa Allah. Dua, jika ada seseorang manusia yang percaya kepada kesatuan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan kecewa karena ia tidak akan memperoleh apa yang ia inginkan. Tiga, Allah itu adalah keadaanku, lalu mengapa kawan-kawanku sama memakai penghalang? Dan sesungguhnya aku ini adalah hak Allah pun tiada wujud dua. Saya sekarang adalah Allah, nanti Allah, zahir batin tetap Allah. Kenapa kawan-kawan masih memakai pelindung? Empat, sebenarnya keberadaan zat yang nyata itu hanya berada pada mantapnya tekad kita. Tandanya tidak ada apa-apa, tetapi harus menjadi segala niat kita yang sungguh-sungguh. 5. Tidak usah banyak bertingkah. Saya ini adalah Tuhan. Ya, betul-betul saya ini adalah Tuhan yang sebenarnya, bergelar Prabu Satmata. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain saya. 6. Saya ini mengajarkan ilmu untuk betul-betul dapat merasakan adanya kemanunggalan, sedangkan bangkai itu selamanya tidak ada. Adapun yang dibicarakan sekarang adalah ilmu yang sejati yang dapat membuka tabir kehidupan, dan lagi semuanya sama. Tidak ada tanda secara samar-samar bahwa benar-benar tidak ada perbedaan yang bagaimanapun. Saya akan tetap mempertahankan tegaknya ilmu tersebut. 7. Bahwa sesungguhnya lafaz Allah yaitu kesaksian akan Allah yang tanpa rupa dan tiada tampak akan membingungkan orang karena diragukan kebenarannya. Dia tidak mengetahui akan diri pribadinya yang sejati sehingga ia menjadi bingung. Sesungguhnya nama Allah itu untuk menyebut wakilnya, diucapkan untuk menyatakan yang dipuja dan menyatakan suatu janji. Nama itu ditumbuhkan menjadi kalimat yang diucapkan Muhammad Rasulullah. Kedelapan,
Padahal sifat kafir berwatak jisim yang akan membusuk, hancur lebur, bercampur tanah. Lain jika kita sejiwa dengan zat yang maha luhur. Ia gagah berani, maha sakti dalam sarak, menjelajahi alam semesta. Dan itu pangeran saya yang menguasai dan memerintah saya, yang bersifat wahdaniyah, artinya menyatukan diri dengan ciptaannya. Ia dapat abadi mengembara melebihi peluru atau anak sumpit. Bukan budi, bukan nyawa, bukan hidup tanpa asal dari manapun, bukan pula kehendak tanpa tujuan. Dia itu yang bersatu padu dengan wujud saya. Tiada susah payah, kodrat dan kehendaknya. Tiada kenal rintangan, sehingga pikiran keras dari kehidupan, dari keinginan luluh tiada berdaya. Maka timbullah dari jiwa raga saya, kearif bijaksanaan saya menjumpai ia sudah ada di sana. Kesembilan, Syekh lemah bang namaku, Rasulullah ya aku sendiri, Muhammad ya aku sendiri. Asma Allah itu sesungguhnya diriku, ya akulah yang menjadi Allah Ta'ala. Kesepuluh, jika Anda menanyakan di mana rumah Tuhan, maka jawabnya tidak sukar. Allah berada pada zat yang tempatnya tidak jauh, yaitu berada dalam tubuh manusia, tapi hanya orang yang terpilih saja yang bisa melihatnya, yaitu orang-orang Sunni. Kesebelas, rahasia kesadaran kesejatian kehidupan. Ya, ingsun ini kesejahteraan kehidupan. Engkau sejatinya Allah, ya insun sejati Allah, yaitu wujud yang berbentuk sejati itu, sejatinya Allah. Sir atau rahasia itu Rasulullah, lisan atau pengucap itu Allah, jasad Allah badan putih tanpa darah, sir Allah, rasa Allah, rahasia rasa kesejatian Allah, ya ingsun ini sejatinya Allah. Ke-12, adanya kehidupan itu karena pribadi. Demikian pula keinginan hidup itu pun ditetapkan oleh diri sendiri. Tidak mengenal roh yang melestarikan kehidupan, tiada turut merasakan sakit ataupun lelah, suka duka pun musnah karena tidak diinginkan oleh hidup. Dengan demikian, hidupnya kehidupan itu berdiri sendiri. 13. Zat wajibul maulana adalah yang menjadi pemimpin budi yang menuju ke semua kebaikan. Citra manusia hanya ada dalam keinginan yang tunggal. Satu keinginan saja belum tentu dapat dilaksanakan dengan tepat, apalagi dua. Nah, cobalah untuk memisahkan zat wajibul maulana dengan budi agar supaya manusia dapat menerima keinginan yang lain. 14. Yang widi, kalau dikatakan dalam bahasa di dunia ini, adalah bako, bersifat abadi, tanpa antara, tiada erat dengan sakit ataupun rasa tidak enak. Ia berada baik di sana maupun di sini, bukan ini, bukan itu, oleh tingkah yang banyak dilakukan dan yang tidak wajar. Menuruti raga adalah sesuatu yang baru. 15. Gagasan adanya badan halus itu mematikan kehendak manusia. Di manakah adanya hyang sukma? Kecuali hanya diri pribadi. Kelilingilah cakrawala dunia, membumbung ke langit yang tinggi, selamilah dalam bumi sampai lapisan ketujuh. Tiada ditentukan wujud yang mulia. 16. Kemana saja sunyi senyap adanya, ke utara, selatan, barat, timur, dan tengah. Yang ada di sana hanya adanya di sini. Yang ada di sini bukan wujud saya. Yang ada dalam diriku adalah hampa dan sunyi. Isi dalam daging tubuh adalah isi perut yang kotor. Maka bukan jantung, bukan otak yang pisah dari tubuh. Laju pesat bagaikan anak panah lepas dari busur, menjelajah Mekah dan Madinah. 17. Saya ini bukan budi, bukan angan-angan hati, bukan pikiran yang sadar, bukan niat, bukan udara, bukan angin, bukan panas, dan bukan kekosongan atau kehampaan. Wujud saya ini jasad yang akhirnya menjadi jenazah, busuk bercampur tanah dan debu. Nafas saya mengelilingi dunia, tanah, api, air, dan udara kembali ke tempat asalnya, sebab semuanya barang baru, bukan asli. 18. Maka saya ini zat sejiwa yang menyatu, menyukma dalam hyang widi. Pangeran saya bersifat jalil dan jamal, artinya maha mulia dan maha indah. Ia tidak mau sholat atas kehendak sendiri, tidak pula mau memerintah untuk sholat kepada siapapun. Adapun sholat itu budi yang menyuruh, budi yang laknat dan mencelakakan, tidak dapat dipercaya dan dituruti, karena perintahnya berubah-ubah. Perkataannya tidak dapat dipegang, tidak jujur jika dituruti, tidak jadi dan selalu mengajak mencuri. 19. Syukur kalau saya sampai tiba di dalam kehidupan yang sejati,
Dalam alam kematian ini saya kaya akan dosa. Siang malam saya berdekatan dengan api neraka. Sakit dan sehat saya temukan di dunia ini. Lain halnya apabila saya sudah lepas dari alam kematian, saya akan hidup sempurna, langgeng, tiada ini dan itu. 20. Menduakan kerja bukan watak saya. Siapa yang mau mati dalam alam kematian, orang kaya akan dosa. Balik, jika saya hidup yang tidak kekal ajal, akan langgeng hidup saya. Tidak perlu ini dan itu. Akan tetapi saya disuruh untuk memilih hidup atau mati. Saya tidak sudi, sekalipun saya hidup. Biar saya sendiri yang menentukan. 21. Betapa banyak nikmat hidup manfaatnya mati. Kenikmatan ini dijumpai dalam mati. Mati yang sempurna teramat indah. Manusia sejati adalah yang sudah meraih ilmu. Tiada dia mati, hidup selamanya. Menyebutnya mati berarti syirik, lantaran tidak tersentuh lahat. Hanya beralih tempatlah dia memboyong keratonnya. 22. Aku angkat saksi di hadapan zatku sendiri. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, dan aku angkat saksi sesungguhnya Muhammad itu utusanku. Sesungguhnya yang disebut Allah adalah ingsun, diri sendiri. Rasul itu rasulku, Muhammad itu cahayaku. Aku zat yang hidup yang tidak kena mati. Akulah zat yang kekal, yang tidak pernah berubah dalam segala keadaan. Akulah zat yang bijaksana, tidak ada yang samar sesuatu pun. Akulah zat yang maha menguasai, yang kuasa dan yang bijaksana. Tidak kekurangan dalam pengertian, sempurna terang benderang, tidak terasa apa-apa, tidak kelihatan apa-apa. Hanya aku yang meliputi sekalian alam dengan kodratku. 23. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah keberadaan Allah, disebut imannya iman. 24. Jangan ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah tempat manunggalnya Allah, disebut imannya tauhid. 25. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah sifatnya Allah, disebut imannya syahadat. 26. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kewaspadaan Allah, disebut imannya makrifat. 27. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah menghadap Allah, disebut imannya sholat. 28. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kehidupannya Allah, disebut imannya kehidupan. 29. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kepunyaan dan keagungan Allah, disebut imannya takbir. 30. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, sebab engkau adalah pertemuan Allah, disebut imannya saderah. 31. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah kesucian Allah, disebut imannya kematian. 32. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah wadahnya Allah, disebut imannya junud. 33. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah bertambahnya nikmat dan anugerah Allah, disebut imannya jinabat. 34. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah asma nama Allah, disebut imannya wudu. 35. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah ucapan Allah, disebut imannya kalam. 36. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah juru bicara Allah, disebut imannya akal. 37. Janganlah ragu dan janganlah menyekutukan, karena engkau adalah wujud Allah, yaitu tempat berkumpulnya seluruh jagat makrokosmos, dunia akhirat, surga neraka, ars kursi, loh kalam, bumi langit, manusia, jin, iblis laknat, malaikat, nabi, wali, orang mukmin. Nyawa semua itu berkumpul di pucuknya jantung yang disebut alam hayal, disebut imannya nur cahaya. 38. Yang disebut kodrat itu yang berkuasa, tiada yang mirip atau yang menyamai. Kekuasaannya tanpa piranti, keadaan wujudnya tidak ada baik luar maupun dalam, merupakan kesatuan yang beraneka ragam. 39.
Irodat artinya kehendak yang tiada membicarakan, ilmu untuk mengetahui keadaan yang lepas jah dari panca indera bagaikan anak gumpitan lepas tertiup. 40. Inilah maksudnya syahadat. Asyhadu berarti jatuhnya rasa, ilah berarti kesetiaan rasa, illallah berarti bertemunya rasa, Muhammad berarti hasil karya, yang maujud dan pangeran berarti kesejatian hidup. 41. Mengertilah bahwa sesungguhnya ini syahadat sakarat. Jika tidak tahu, maka sekaratnya masih mendapatkan halangan. Hidupnya dan matinya hanya seperti hewan. 42. Syahadat Allah. Allah badan lebur menjadi nyawa, nyawa lebur menjadi cahaya, cahaya lebur menjadi roh, roh lebur menjadi rasa, rasa lebur sirna kembali kepada yang sejati. Tinggallah hanya Allah semata yang abadi dan terkematian. 43. Syahadat ananing ingsun, asadu keberadaanku, la ilah bentuk wajahku, illallah Tuhanku, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, yaitu badan dan nyawa seluruhnya. 44. Syahadat panatep panatagama, yaitu yang menjadi bertempatnya Allah, menghadap kepada Allah. Bayanganku adalah roh Muhammad, yaitu sejatinya manusia, yaitu wujudnya yang sempurna. 45. Kenikmatan mati tidak dapat dihitung. Tersasar, tersesat, lagi terjerumus, menjadikan kecemasan, menyusahkan dalam patihnya, justru bagi ilmu orang remeh. 46. Segala sesuatu yang wujud, yang tersebar di dunia ini, bertentangan dengan sifat seluruh yang diciptakan, sebab isi bumi itu angkasa yang hampa. 47. Sholat 5 kali sehari adalah pujian dan zikir yang merupakan kebijaksanaan dalam hati menurut kehendak pribadi, benar atau salah pribadi sendiri yang akan menerima dengan segala keberanian yang dimiliki. 48. Pada permulaan saya sholat, budi saya mencuri. Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati, menaruh hati kepada seseorang, kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak, lain dengan Zat Maha yang bersama diriku. Nah, saya inilah yang Maha Suci, Zat Maulana yang nyata, yang tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibayangkan. 49. Syahadat, sholat, dan puasa itu adalah amalan yang tidak diinginkan, oleh karena itu tidak perlu dilakukan. Adapun zakat, naik haji ke Mekah, keduanya adalah omong kosong. Itu semua adalah palsu dan penipuan terhadap sesama manusia. Menurut para aulia, bila manusia melakukannya, maka dia akan dapat pahala. Itu adalah omong kosong, dan keduanya adalah orang yang tidak tahu. 50. Tidak pernah saya menuruti perintah budi, bersujud-sujud di masjid menggunakan jubah, pahalanya besok saja. Bila dahi sudah menjadi tebal, kepala berbelang, sesungguhnya hal itu tidak masuk akal. Di dunia ini semua manusia adalah sama. Mereka semua mengalami suka duka, menderita sakit dan duka nestapa. Tiada bedanya satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saya, Siti Jenar, hanya setia pada satu hal saja, yaitu Gusti Zat Maulana. 51. Gusti Zat Maulana, dialah yang luhur dan sangat sakti, yang berkuasa, maha besar, lagi pula memiliki 20 sifat, kuasa atas segala kehendaknya. Dialah maha kuasa, pangkal mula segala ilmu, maha mulia, maha indah, maha sempurna, maha kuasa, rupa warnanya tanpa cacat, seperti hambanya. Di dalam raga manusia, ia tidak nampak. Ia sangat sakti menguasai segala yang terjadi dan menjelajahi seluruh alam semesta, Mindraloka. 52. Yang Widi, wujud yang tidak nampak oleh mata, mirip dengan ia sendiri. Sifat-sifatnya mempunyai wujud seperti penampakan raga yang tiada tampak. Warnanya melambangkan keselamatan, tetapi tanpa cahaya atau teja, halus, lurus, terus-menerus, menggambarkan kenyataan tiada dusta. Ibaratnya kekal tiada bermula, sifat dahulu yang meniadakan permulaan karena asal diri pribadi. 53. Mengertilah bahwa sesungguhnya ini syahadat sakarat. Jika tidak tahu, maka sekaratnya masih mendapatkan halangan. Hidupnya dan matinya hanya seperti hewan. 54. Siti Jenar mengetahui benar di masa kemusnahan anta yang mulia, yaitu zat yang melanggengkan budi. Berdasarkan dalil Rama itu, ialah dalil yang dapat memusnahkan beraneka ragam selubung, yaitu dapat lepas bagaikan anak panah. Tiada dapat diketahui di mana busurnya. Syariat, tarekat, hakikat, dan marifat musnah tiada terpikirkan. Maka sampailah Siti Jenar di istana sifat yang sejati. 55.
Kematian ada dalam hidup, hidup ada dalam mati. Kematian adalah hidup selamanya yang tidak mati, kembali ke tujuan dan hidup langgeng selamanya. Dalam hidup ini adalah ada surga dan neraka yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Jika manusia masuk surga, berarti ia senang. Bila manusia bingung, kalut, risih, muak, dan menderita, berarti ia masuk neraka. Maka kenikmatan mati tidak dapat dihitung. 56. Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang mempunyai akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur, bersifat najis. Oleh karena itu panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan, dan kesadaran berasal dari panca indera, tidak dapat dipakai sebagai pegangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidur, dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak kita berbuat dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki juga akan menimbulkan kejahatan, kesombongan yang pada akhirnya membawa manusia ke dalam kenistaan dan menodai citranya. Kalau sudah sampai demikian, parahnya manusia biasanya baru menyesali perbuatannya. 57. Apakah tidak tahu bahwa penampilan bentuk daging, urat tulang, dan sumsum bisa rusak? Dan bagaimana cara Anda memperbaikinya? Biarpun bersembahyang 1000 kali setiap harinya, akhirnya mati juga. Meskipun badan Anda tutupi, akhirnya kena debu juga. Tetapi jika penampilan bentuknya seperti Tuhan, apakah para wali dapat membawa pulang dagingnya? Saya rasa tidak dapat. Alam semesta ini adalah baru. Tuhan tidak akan membentuk dunia ini 2 kali dan juga tidak akan membuat tatanan baru. 58. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Berbagai hal yang dinilai baik maupun buruk pada hakikatnya adalah dari Allah juga. Jadi sangat salah besar bila ada yang menganggap bahwa yang baik itu dari Allah dan yang buruk adalah dari selain Allah. Oleh karena itu, af'al Allah harus dipahami dari dalam dan dari luar diri manusia. Misalnya saat manusia menggoreskan pensil, disitulah terjadi perpaduan 2 kemampuan kodrati yang dipancarkan oleh Allah kepada makhluknya, yaitu kemampuan gerak pensil. Tanah yang terlempar dari tangan seseorang itu adalah berdasarkan kemampuan kodrati gerak tangan seseorang. Maksudnya, bukanlah engkau yang melempar, melainkan Allah yang melempar ketika engkau melempar. 59. Di dunia ini kita merupakan mayat-mayat yang cepat juga akan menjadi rusak dan bercampur tanah. Ketahuilah juga bahwa apa yang dinamakan kaula Gusti tidak berkaitan dengan seorang manusia biasa. Dengan seorang manusia biasa seperti yang lain-lain. Kaula dan Gusti itu sudah ada dalam diriku. Siang dan malam tidak dapat memisahkan diriku dari mereka. Tetapi hanya untuk saat ini nama kaula Gusti itu berlaku, yaitu selama saya mati. Nanti kalau saya sudah hidup lagi, Gusti dan kaula lenyap, yang tinggal hanya hidupku sendiri. Ketentraman langgeng dalam Anda sendiri. Bila kamu belum menyadari kata-kataku, maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa kamu masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang terdapat banyak hiburan macam warna, lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu. Tetapi kau tidak melihat bahwa itu hanya akibat panca indera. Itu hanya impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran dan sebentar lagi akan cepat lenyap. Gilalah orang yang terikat padanya. Saya tidak merasa tertarik, tidak sudi tersesat dalam kerajaan kematian. Satu-satunya yang kuusahakan adalah kembali kepada kehidupan. 60. Bukan kehendak, angan-angan, bukan ingatan, pikir atau niat, hawa nafsu pun bukan juga kekosongan atau kehampaan. Penampilanku bagai mayat baru. Andai menjadi Gusti, jasadku dapat busuk bercampur debu. Nafsu terhembus ke segala penjuru dunia, tanah, api, air, kembali sebagai asalnya, yaitu kembali menjadi baru. 61. Bumi, langit, dan sebagainya adalah kepunyaan seluruh manusia. Manusialah yang memberi nama. Buktinya sebelum saya lahir tidak ada. 62. Sesungguhnya pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara ajaran Islam dengan Siwa Buddha. Hanya nama, bahasa, serta tatanan yang berbeda. Misalnya dalam Siwa Buddha dikenal yang maha baik dan pangkal keselamatan. Sementara dalam Islam kita mengenal Allah Al-Jamal dan As-Salam. Jika Siwa dikenal sebagai pangkal penciptaan yang dikenal dengan Brahmana, maka dalam Islam kita mengenal Al-Holik. Siwa sebagai penguasa makhluk disebut Prajapati. Maka dalam Islam kita mengenal Al-Maliku Al
Al-Mulki. Jika Siwa Maha Pemurah dan Pengasih disebut Sankara, maka dalam Islam kita mengenal Ar-Rahman dan Ar-Rahim. 63. Kehilangan adalah kepedihan. Berbahagialah engkau, wahai musafir papa, yang tidak memiliki apa-apa, maka tidak akan pernah kehilangan apa-apa. 64. Jika engkau kagum kepada seseorang yang engkau anggap wali Allah, jangan engkau terpanjang pada kekaguman akan sosok dan perilaku yang diperbuatnya. Sebab saat seseorang berada pada tahap kewalian, maka keberadaan dirinya sebagai manusia telah lenyap, tenggelam ke dalam al-wali. 65. Kewalian bersifat terus-menerus. Hanya saja saat tenggelam dalam al-wali berlangsungnya cuma beberapa saat, dan saat tenggelam ke dalam al-wali itulah sang wali benar-benar menjadi pengejawantahan al-wali. Lantaran itu sang wali memiliki kekeramatan yang tidak bisa diukur dengan akal pikiran manusia, di mana karomah itu sendiri pada hakikatnya pengejawantahan al-wali, dan lantaran itu pula yang dinamakan karomah adalah sesuatu di luar kehendak sang wali pribadi. Semua itu semata-mata kehendaknya mutlak. 66. Kekasih Allah itu ibarat cahaya. Jika ia berada di kejauhan, kelihatan sekali terangnya. Namun, jika cahaya itu didekatkan ke mata, mata kita akan silau dan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Semakin dekat cahaya itu ke mata, maka kita akan semakin buta, tidak bisa melihatnya. 67. Engkau bisa melihat cahaya kewalian pada diri seseorang yang jauh darimu, namun engkau tidak bisa melihat cahaya kewalian yang memancar dari diri orang-orang terdekat denganmu. 68. Saya hanya akan memberi sebuah petunjuk yang bisa digunakan untuk meniti jembatan Shiratal Mustaqim, ajaib ke arahnya. Saya katakan ajaib karena jembatan itu bisa menjauhkan sekaligus mendekatkan jarak mereka yang meniti dengan tujuan yang hendak dicapai. 69. Bagi kalangan awam, istighfar lazimnya dipahami sebagai upaya memohon ampun kepada Allah sehingga mereka memperoleh pengampunan. Tetapi bagi para salik, istighfar adalah upaya pembebasan dari belenggu kekakuan kepada Allah sehingga memperoleh ampun yang menyikap tabir goib yang menyelubungi manusia. Sesungguhnya di dalam Asma al-Ghafar terangkum makna Maha Pengampun dan juga Maha Menutupi, Maha Menyembunyikan, dan Maha Menyelubungi. 70. Semua itu terikat, itu benar. Hanya nama dan caranya saja yang berbeda. Justru cara itu menjadi salah satu sesat ketika sang salik melihat terlalu tinggi cara yang diikutinya sehingga menafikan cara yang lain. 71. Semua rintangan manusia itu berjumlah 7, karena kita adalah makhluk yang hidup di atas permukaan bumi. Allah membentangkan 7 lapis langit yang kokoh di atas kita, sebagaimana bumi pun berlapis 7, dan samudra pun berlapis 7, bahkan neraka berlapis 7. Tidakkah Anda ketahui bahwa surga pun berjumlah 7? Tidakkah Anda ketahui bahwa dalam beribadah kepada Allah, manusia diberi piranti 7 ayat yang diulang-ulang dari Al-Quran untuk menghubungkan dengannya? Tidakkah Anda sadari bahwa saat Anda